Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Esa Mahendra baru-baru ini menjadi heboh karena pernyataannya yang sempat viral soal keterlibatan Prabowo dalam menurunkan Ahok atau dalam hal mematikan karir Ahok di dunia politik. Nah, video itu diunggah oleh pegiat media sosial Kusnul Khotimah. Dalam akunnya Instagram pribadinya terlihat Yusril mengungkapkan bahwa ketika Ahok menista agama, Prabowo tidak bisa menurunkan Ahok yang pada saat itu sebagai kader Partai Gerindra. Maka dari itu Prabowo meminta bantuan FPI untuk menurunkan Ahok dan membuatlah aksi 212 di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Monas. Jadi bisa disimpulkan bahwa Prabowo atau kubu 02 adalah dalang politik identitas dan aktor utama yang dimatikan adalah karir politik Ahok yang bikin Ahok kalah dan dipenjara. Nah, pernyataan Yusril itu tentu tamparan telak ya bagi Prabowo, orang yang berada di kubunya mendukungnya sebagai capres. Pernyataannya malah membongkar telak buruk Prabowo yang ternyata dalang dibalik politik identitas. Bukan cuma itu saja, Yusril juga pernah mengungkapkan bahwa Munarman, jubir FPI, dan beberapa ulama lainnya, alumni 212 adalah pihak yang ikut menyusun draft tuntutan aliansi politik untuk Capres Prabowo pada tahun 2019 yang lalu. Menurut Yusril, aliansi keumatan tersebut juga diketahui oleh Imam Besar FPI Rizik Syihab. Bahkan Prabowo sendiri mengungkapkan dirinya banyak mencuri ilmu soal strategi berpolitik dari tokoh-tokoh Partai Amanat Nasional, salah satunya dari Ketua Umum Zulkifli Hasan. Bahkan Prabowo mencontohkan upaya Zulkifli Hasan yang merancang strategi penurunan Basuki Cahayapurnama pada Pilkada tahun 2017. Prabowo menyebut strategi mengalahkan Ahok sempat disusun di rumah dinas Zulkifli Hasan. Salah satunya adalah dengan menerjunkan tokoh-tokoh hingga tingkat RT dan RW. Dari cerita itu, ia melihat PAN memiliki strategi politik yang kuat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader PAN untuk tidak takut tersaingi dengan partai lain yang memiliki logistik kuat, yang menegaskan rakyat akan menentukan. Dan yang paling mengejutkan lagi, Prabowo memang benar-benar terlibat sebagai dalang di balik penurunan Ahok dan beraliansi dengan politik identitas FPI. Nah, pengakuan dari Buniani yang menjelaskan bahwa bukan dirinya yang memotong video Ahok terkait surat Al-Maidah. Adapun pernyataan Ahok ketika itu disampaikan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada September tahun 2016 sebagai pengingat. Buniani sendiri akhirnya dijebloskan ke penjara karena mengunggah potongan video Ahok yang sempat menghebohkan hingga terjadi demo besar-besaran di Jakarta tersebut. Aksi tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 5 November dan 2 Desember, atau yang dikenal dengan aksi 212. Itu para demonstran mendesak agar Ahok ditahan dengan tuduhan penistaan agama. Ia pun kemudian mengklaim bahwa dirinya memang sengaja diincar pihak tertentu agar mendekam di penjara. Tak sampai di situ,
Buniani mengungkapkan ada pihak yang sengaja memotong video itu hingga pernyataan Ahok disorot publik dan mengakibatkan adanya aksi massa besar-besaran pada 2016. Dengan lugas ia mengatakan pelakunya adalah tim cyber dari kelompok sebelah. Nah, tak merinci ya siapa orang yang dimaksud, tapi ia mengatakan orang tersebut minta maaf ya, padanya. Inilah mengapa bahayanya kubu 02 ya, saat ini. Mereka bisa melakukan apa saja demi menjadi penguasa ya. Karena apa? Dari cerita ini kan membahayakan sekali, karena posisinya ada di kubu 02 ya. Baik Prabowo semua ada di sana. Yang saya heran di sini kan apa strateginya kok Pak Yusril sendiri kok membongkar seperti ini. Padahal Pak Yusril itu kan sekarang di kubu 02. Nah, ini ketidaksengajaan atau sengaja? Karena ini politik ya. Jadi semua bisa terjadi. Seakan ini kan apa, membuat umpan Prabowo kena gitu. Tapi di sisi lain Pak Yusril juga jadi tim suksesnya di sana. Nah, ini kan sempat ya, kita sebagai orang awam hanya bisa menonton dan mengamati ya. Karena kita juga tidak pengamat politik yang mahir-mahir saja, kita adalah pengamat politik pinggir jalan. Nah itu. Tapi yang jelas dengan cerita ini semua orang tahu, oh ternyata di belakang layar seperti itu ya. Nah, masalah hal ini yang sampai Yusril video sudah heboh ya, itu urusannya Yusril sendiri. Dan yang menyebarkan video yang pertama yaitu akun Husnul Khotimah ya, itu kan semua bisa jelas ya, bukan mereka-reka ya. Jadi itu adalah gambaran ya, bagaimana itu Ahok 02 sampai menang. Nggak usah dari cerita panjang kali lebar. Sekarang rombongan 02 itu dipenuhi dengan mantan-mantan ya, ex atau mantan-mantan orang Orde Baru semua. Ya salah satunya kan mantan istrinya Prabowo juga. Itu adalah anaknya dari Soeharto. Nah, jadi itu ada gambaran, mudah-mudahan ini bisa untuk pencerahan agar supaya bisa untuk panduan pemilihan capres beberapa hari yang akan datang. Terima kasih. Merdeka.